Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan catatan Kang DJ ya. Tentunya kita belajar lagi fisika ya. Mungkin ada lanjutannya ya di sini. Kita akan membahas materi berikutnya yaitu diantaranya adalah alat ukur jangka sorong ya. Apa itu jangka sorong? Mari simak videonya ya. Jangan lupa kalau kalian melihat, nah di sini di laboratorium alat seperti ini gambarnya itu adalah merupakan jangka sorong. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur jangka sorong itu apa sih? Gitu ya. Tadi jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang. Panjangnya berapa? Ya untuk buku juga bisa, ketebalannya berapa gitu ya. Kemudian diameter luar maupun diameter dalam. Misalnya kita akan mengukur sebuah diameter dalam maupun luar sebuah pipa misalnya. Pipa ya. Pipa besi atau paralon lah gitu. Dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat ini mempunyai ya ketelitian yang baik gitu ya dan diandalkan sekali di dalam dunia teknik dan permesinan gitu ya. Sebab kalau dalam dunia permesinan kalau misalnya ukurannya melenceng sedikit saja ini membahayakan. Nah, sebuah alat ukur jangka sorong di sini terdiri dari 1 2 3 4 5 6 paling tidak kita kenal bagian-bagian daripada sebuah jangka sorong itu ada 6 ya. Yang pertama rahang luar. Ya, tentu di sini rahang di sini ada rahang tetap, ada rahang geser. Nah, itu. Rahang luarnya dengan rahang gesernya. Luar ini yang tetap dan geser. Ini berfungsi untuk mengukur diameter luar atau panjang sebuah benda atau ketebalan sebuah benda seperti buku tadi misalnya. Sedangkan rahang dalam ini lebih cenderung untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Katakan tadi pipa besi lah atau paralon gitulah diantaranya. Juga di sini ada tangkai ukur kedalaman. Tentu karena di sini tangkai ukur kedalaman fungsinya ya untuk mengukur kedalaman suatu lubang ya. Misalnya lubangnya berdiameter 2 cm tidak bisa diukur dengan menggunakan mistar ya. Maka kita gunakan itu. Kemudian hasil pembacaannya di sini ada 2 skala yang harus kita pahami. Yang pertama skala utama ya. Yang kedua skala Vernier atau Nonius. Sedangkan yang lainnya adalah terakhir adalah baut pengunci. Nah, baut pengunci ini yaitu untuk menahan rahang agar tidak bergeser lagi saat benda sudah mentok untuk kita ukur gitu. Sehingga kalau kita kunci maka benda itu walaupun tidak dipegang untuk ukuran yang kecil itu tidak akan jatuh ya. Maka diperlukanlah baut pengunci. Oke, kita lanjutkan. Masih bagian daripada penting jangka sorong ya, bagian-bagian penting jangka sorong itu. Nah, ini ya. Tadi yang disebut rahang luar itu ini. Rahang luar terdiri dari rahang tetap, ini rahang gesernya. Ini rahang gesernya. Ini rahang dalam, ini rahang tetapnya, ini rahang gesernya. Ya. Nah, kemudian skala utama ini mistar dari ujung. Ya. Kemudian skala nonius ini ya, baut pengunci ini, kemudian ini tangkal kedalaman. Nah, ini kalau rahang ini ditarik ke sini, maka ini akan bertambah panjang.
ini akan bertambah lebar. Nah, itu ya. Ini baut pengunci. Nah, kalau benda ini sudah tepat gitu ya, sudah tidak bergeser lagi, maka kunci gitu. Maka benda ini walaupun dilepas itu ya tidak akan jatuh. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana? Tadi sehubungan dengan skala utama dan skala nonius. Nah, ini penting. Nah, ini skala utama, ini kita wakilkan dengan ini. Nah, kalau di sini angka 2, 3, dan 4, ini menunjukkan ukuran 2 cm, 3 cm, 4 cm. Nah, sedangkan ini adalah skala nonius yang di sini nih. Ya, skala noniusnya. Ya. Nah, itu kita sudah kenal ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil suatu pengukuran nanti? Ya. Kita bahas dulu fungsi utama jangka sorong. Nah, ini tadi sebetulnya sudah terbahas gitu ya. Mengukur dimensi luar, mengukur dimensi dalam, kemudian mengukur kedalaman. Sesuai tadi, rahang luar untuk mengukur diameter luar bagian suatu benda yang berbentuk atau permukaannya berbentuk lingkaran seperti tadi pipa ya. Kemudian mengukur dimensi dalam, artinya mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa, kemudian kedalaman suatu lubang. Nah, ini 3 fungsinya. Nah, cara menggunakannya di sini tentu untuk melakukan pengukuran, letakkan benda di antara rahang dan kunci posisinya kalau sudah pas gitu ya. Nilai akhir didapatkan dari rumus dasar ini. Hasil ukur ditunjukkan setelah kita menjumlahkan antara hasil ukur pada skala utama dengan skala nonius. Di mana pada skala nonius yaitu adalah skala nonius berapa angkanya, kemudian dikalikan dengan tingkat ketelitian. Tadi tingkat ketelitian untuk jangka sorong ini 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, lebih jelasnya mari kita pelajari cara membacanya. Cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini skala utama, ini skala nonius. Ya, oke. Kita membaca, yaitu patokannya awal membaca dari hasil pengukuran di skala 0. Di skala 0, skala nonius. Nah, anak panah hijau ini nih. Nah, ini skala 0, skala nonius karena yang di atas skala utama. Nah, ini berarti 5 cm. Ini berarti 6 cm. Dari 5 cm ke 6 cm di sini terdapat 10 skala. Maka berarti satu skalanya mewakili 1/10. Berarti 0,1. Nah, artinya kita membaca di sini ini 5, ini 5,1, 5,2, 5,3, dan seterusnya. Nah, yang kita baca, yang ditunjukkan oleh skala utama, itu adalah sampai sini. Sampai sini. Berarti di angka berapa, di skala berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tulis 5,7 cm. Oke. Nah, di sini masih ada tersisa segini nih. Ada lebihnya dari 5,7. Nah, itu akan dibaca oleh skala nonius. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Cari di antara garis skala utama yang berimpit atau seolah-olah satu garis dari atas ke bawah. Nah, ini ditunjukkan dengan anak panah merah. Ini yang kita baca. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka skala nonius dapat kita tulis 8 kali 0,1. 0,8 mm atau 0,08 cm. Jadi hasil pengukurannya, berarti hasil ukurnya 5,7 cm ditambah 0,08 cm. Atau 5,78 cm. Oke, itu. Ya.
Nah, kita lanjutkan. Misalnya, ini cara membaca untuk hasil pengukuran yang disajikan gambar berikut. Ini, tetap kita berpatokan ini. Ini 1 cm, ini 2 cm. Sebelum 2 cm adalah 1 cm. Sebelum 1 cm berarti 0 cm. Nah, tetapi kita lihat ini patokan awalnya. Maka yang dibaca yang terakhir pada skala utama adalah garis ini. Nah, ya. Nah ini. Nah, yang ditunjuk dengan garis atau anak panah biru. Nah, anak panah biru. Karena setiap satu garis mewakili 0,1 berarti kita hitungnya mundur. Ini 2, ini 1,9, ini 1,8, ini 1,5, ini 1,1, ini 1, ini 0,9. Ini. Ya, karena sebelum angka 1 cm berarti ada 0 cm. Jadi kita tulis, angka ini diperoleh dari angka ke-9 dari skala 0. Ya. Nah, sekarang lihat. Ada sebuah garis skala utama dengan sebuah garis skala nonius yang berimpit. Seolah-olah satu garis yang ditunjukkan yang di ini lingkari biru gitu ya. Kita baca. Nah, ini yang kita. Nah, ini kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8 kali 0,1 mm seperti tadi. Maka hasilnya 0,9 cm ditambah 0,08 cm. Atau sama dengan 0,98 cm. Itu, ya. Mudah kan? Ya. Nah, kita lanjutkan. Supaya kalian lebih paham, lebih memahami lagi, boleh silahkan kalian kerjakan di antara soal-soal berikut ini. Ya. Iya, tanpa latihan, fisika kurang baik. Nah, ini ada 1 soal, 2 soal. Bagaimana ini? Berapa hasilnya? Kalau kamu betul, di sini hasilnya akan 2,28. Ini hasilnya akan 18,92. Ini hasilnya akan 10,0 berapa ya? 2. Dan yang terakhir ini akan hasilnya dapat dihitung kita. Jadi 5,6. 1, 2, 3, 4. 5,66 ya. Dan silakan Anda koreksi lagi ya. Oke. Ya. Itulah pembahasan tentang alat ukur apa itu? Jangka sorong ya. Jangka sorong. Ya. Semoga bermanfaat tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.